Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak. Pada kesempatan ini kita akan kuliah dengan mata kuliah pengetahuan manajemen. Pada sesi yang keempat, kita akan membahas mengenai organisasi. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Kita awali dulu dengan pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang ingin mencapai tujuan yang sama, pasti akan membuat kelompok atau yang biasa disebut dengan organisasi. Organisasi bisa ditemui di mana saja. Ketika kita duduk di bangku sekolah, organisasi bukanlah hal yang asing bagi kita. Jika suatu kelompok memiliki tujuan yang sama dan memenuhi unsur-unsur organisasi, maka sudah bisa disebut sebagai organisasi. Organisasi terjadi ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu bisa terjadi melalui serangkaian kegiatan yang dirancang dengan sengaja, membuat improvisasi atau kombinasi keduanya. Berikut adalah pengertian organisasi menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut C.H. Northcote, organisasi adalah sebuah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota sehingga mereka berkontribusi secara efektif untuk beberapa tujuan yang lebih jelas. Tujuan dari organisasi adalah untuk mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai individu atau anggota kelompok yang bekerja di dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Louis Allen, organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan pengelompokan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan wewenang serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu tadi adalah menurut Louis Allen. Yang ketiga, menurut Kunz and O'Donnell, organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas dengan ketentuan untuk koordinasi di antara mereka, baik secara vertikal maupun horizontal dalam struktur perusahaan. Organisasi merupakan titik koordinasi di antara para pebisnis. Yang keempat, menurut Spriegel, organisasi mengacu pada hubungan antara berbagai faktor yang ada dalam sebuah usaha tertentu. Dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan,
Organisasi adalah hubungan struktural antara berbagai faktor dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, menurut Wheeler, organisasi merupakan struktural tugas atau tanggung jawab yang dikerjakan oleh masing-masing personil dari organisasi. Organisasi adalah proses penetapan tugas dan tanggung jawab orang-orang di suatu kelompok atau perusahaan agar tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Yang keenam, menurut Oliver Sheldon, organisasi adalah proses yang menggabungkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan fasilitas yang diperlukan dalam pengerjaannya. Sehingga tugas atau pekerjaan yang dilakukan memberikan hasil terbaik dan efisien. Organisasi membantu dalam pemanfaatan sumber daya secara efisien dengan membagi tugas ke dalam beberapa orang. Itu menurut Oliver Sheldon. Yang ketujuh, menurut George Terry, organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan, pekerja, dan tempat kerja yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien. Organisasi adalah terciptanya hubungan antara manusia dan pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efisien. Yang kedelapan, menurut L.H. Hani, organisasi adalah sebuah harmonisasi dari bagian-bagian khusus untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Itu adalah pengertian-pengertian atau definisi organisasi menurut berdasarkan para ahli. Itu adalah pendapat-pendapat. Nanti teman-teman bisa merangkum sendiri intisari dari pendapat para ahli itu seperti apa menjadi satu pemahaman yang utuh. Kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai konsep organisasi. Organisasi memiliki dua konsep, yaitu konsep statis dan konsep dinamis. Yang pertama, konsep statis. Dalam konsep statis, organisasi merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu. Dalam artian, organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah konsep dinamis. Dalam konsep dinamis, organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, organisasi adalah proses pengorganisasian pekerjaan orang dalam sistem. Ini menjadi satu rangkaian kegiatan yang dinamis. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Ya, jadi organisasi selain secara
Statisnya adalah susunan ataupun kumpulan beberapa orang yang tersusun dalam suatu struktur, itu adalah sebagai gambarannya. Namun secara dinamisnya berupa aktivitas, berupa proses untuk membangun suatu tujuan bersama dan mencapainya secara bersama-sama. Itu adalah konsep dinamisasi di dalam organisasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik organisasi. Organisasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu koordinasi yang pertama. Koordinasi dari berbagai aktivitas adalah sebuah hal penting dalam organisasi. Koordinasi akan membantu dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kegiatan. Koordinasi juga menghindari penundaan pekerjaan. Berbagai fungsi dalam sebuah organisasi bergantung satu sama lain dan juga mempengaruhi satu sama lain. Maka sangat diperlukan sebuah koordinasi. Di dalam sebuah organisasi, pada umumnya akan terdapat sebuah struktur. Ya, struktur itu adalah tadi konsep organisasi secara statis. Di mana apabila koordinasi yang ada tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi pada hasil kerja. Nah, koordinasi inilah ya organisasi strukturnya secara dinamis. Ya, pemahaman organisasi secara dinamis adalah aktivitasnya. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah divisi pekerjaan. Organisasi berurusan dengan seluruh tugas. Berbagai aktivitas ditugaskan kepada para anggota yang berbeda untuk mencapai atau untuk pencapaian yang efisien. Namun ini bukan berarti bahwa satu anggota tidak dapat menjalankan banyak fungsi. Tapi spesialisasi dalam pekerjaan yang berbeda sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas seseorang. Organisasi membantu dalam membagi pekerjaan menjadi aktivitas yang ditugaskan untuk individu berbeda. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki manajemen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu. Karakteristik yang ketiga adalah tujuan yang sama. Semua struktur organisasi merupakan sarana menuju pencapaian tujuan perusahaan yang sama. Struktur organisasi harus dibangun berdasarkan tujuan yang jelas. Hal ini akan membantu pencapaian organisasi dengan benar. Karakteristik yang keempat adalah hubungan kooperatif atau kerjasama. Organisasi yang memiliki struktur yang baik akan menciptakan hubungan kerjasama di antara berbagai anggota organisasi. Sebuah organisasi tidak dapat dibentuk oleh satu orang. Setidaknya membutuhkan 2 orang atau lebih.
Organisasi yang baik akan membantu menciptakan hubungan yang bermakna. Hubungan harus vertikal dan horizontal di antara anggota dan di berbagai divisi. Struktur organisasi harus dirancang agar dapat memotivasi anggota untuk melakukan bagian pekerjaan masing-masing. Jadi pentingnya struktur organisasi adalah seperti itu. Yang kelima adalah hubungan otoritas. Itu tanggung jawab yang tetap ditetapkan dengan baik. Sebuah organisasi terdiri dari berbagai posisi yang diatur dalam hierarki dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Tentunya selalu ada otoritas pusat untuk organisasi yang baik. Hierarki posisi dalam organisasi menentukan garis komunikasi dan pola hubungan. Dalam menjaga hubungan tersebut, pentingnya ada budaya organisasi yang diterapkan dengan baik. Kalau tadi kita sudah bicara tentang karakteristik, sekarang kita bicara tentang metafora organisasi. Metafora adalah sebuah cara untuk menstimulasi imajinasi bagi ide baru. Ya, menstimulasi itu artinya menerjemahkan dan melaksanakan dalam sebuah stimulan. Jadi awalnya adalah ide, kemudian dari ide itu muncul berbagai konsep. Dari konsep muncul metode, dari metode nanti akan muncul aturan teknis. Nah, di dalam aturan teknis itu nanti akan muncul kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan SDM, kebutuhan modal, kebutuhan teknis, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan metafora. Menurut Gareth Morgan, ada 4 metafora yang terbukti dapat membantu untuk membentuk gambaran dari organisasi, yaitu mesin, organisme atau makhluk hidup, budaya, dan penjara psikis. Nah, ini penjara psikis ini translatean dari bahasa Inggris ini susah dicari padanan katanya sebetulnya. Metamorfosa mesin dan organisme menjadi yang pertama dan paling cocok untuk memvisualisasikan organisasi sebagai struktur atau sistem untuk dirancang dan dikendalikan. Sedangkan untuk metafora budaya dan penjara psikis akan berkembang kemudian. Artinya budaya dan penjara psikis ini adalah dampak atau efek dari metamorfora organisme dan mesin tadi. Budaya menyajikan gambaran yang lebih cocok untuk memahami pengorganisasian sebagai proses yang timbul dari interaksi sosial dan pencitraan. Sedangkan metafora penjara psikis menawarkan sikap kritis untuk metafora lainnya. Nah, jadi yang kedua ini antara metafora budaya dan metafora penjara psikis adalah lanjutan atau dampak yang akan timbul setelah kita menjalankan metafora mesin dan metafora organisme atau makhluk hidup.
Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, organisasi sebagai mesin. Ya, kita bahas metaforanya. Metafora mesin asal-usulnya sudah ada sejak 300 tahun awal di era industri atau di abad pertengahan di mana terjadi revolusi industri. Sebuah mesin dirancang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan dapat melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif. Repetitif itu yang pengulangan atau berulang-ulang. Jadi kalau pekerjaan yang berulang-ulang dengan standar yang sama akan lebih efektif dikerjakan oleh mesin daripada oleh manusia. Karena tingkat errornya atau tingkat kesalahannya menjadi sangat kecil. Frederick Taylor, seorang teknisi mesinnya, itu terinspirasi tentang cara kerja mesin untuk menemukan gerakan yang paling efisien bagi manusia untuk digunakan ketika mengerjakan pekerjaan manual. Taylor kemudian mengklaim pendekatan ilmiahnya. Saat ini, metafora mesin dapat mendorong para manajer untuk merancang semua aspek organisasi mereka untuk memaksimalkan pekerjaan. Dalam mendesain sebuah mesin untuk melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus menentukan tugasnya. Misalnya, mesin untuk menenun kain. Hal ini tentunya juga berlaku dalam sebuah organisasi. Namun, tentunya tugas organisasi lebih rumit dari sebuah mesin. Ya, karena mesin itu hanya menjalankan sesuai dengan programnya. Sedangkan organisasi itu sangat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Tujuan, misi, dan sasaran organisasi adalah menentukan tugas-tugas untuk organisasi tersebut. Untuk dunia bisnis, fungsi ini bisa saja untuk memproduksi pesawat terbang atau bahkan memproduksi makanan. Organisasi non-bisnis juga memiliki tujuan, misalnya untuk menyediakan pendidikan tinggi seperti sekolah atau universitas. Penerapan metamorfosa mesin cenderung memusatkan perhatian pada cara kerja internal dari organisasi tersebut. Seperti bagaimana mereka melakukan produksi atau melakukan tugas pengiriman. Namun, organisasi juga harus mengerjakan tugas lain, seperti membeli bahan-bahan mentah, menjual produk, dan lain-lain. Sama halnya dengan manajer. Mereka juga harus melakukan rekrutmen, mempertahankan para pekerja, dan juga merancang pekerjaan. Namun, metamorfosa mesin tidak cukup cocok untuk mendeskripsikan hal tersebut. Jadi, metamorfosa mesin ini adalah suatu konsep bagaimana membuat suatu organisasi itu layaknya seperti mesin yang bisa menciptakan produk-produk ataupun menciptakan hasil-hasil yang bisa bermanfaat bagi para anggota organisasi maupun masyarakat secara umum. Itu konsep dasarnya seperti itu. Kemudian metamorfosa yang kedua yaitu organisasi sebagai makhluk hidup atau organisme.
Kalau dalam metamorfosa mesin, membayangkan organisasi sebagai benda mati, sebagai sesuatu yang statis yang bisa berulang-ulang. Namun dalam metamorfosa yang kedua, ini organisasi dibayangkan atau dipandang sebagai makhluk hidup atau organisme. Metamorfora organisme berkembang lebih lambat daripada metamorfora mesin. Metafora ini muncul bersama dengan seorang ahli biologi yang disebut atau yang terkenal yang bernama Charles Darwin. Organisme adalah sistem kehidupan yang berlangsung hidupnya bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Begitu pula dengan organisasi yang dalam mencapai tujuannya harus bergantung dengan kemampuan orang yang ada di sekitarnya. Salah satu cara yang paling tepat untuk menjaga hubungan tersebut adalah dengan komunikasi yang baik. Jadi konsep metafora organisasi ini adalah perumpamaan, ya, mengumpamakan atau membayangkan organisasi dengan sesuatu. Yang pertama tadi metafora organisasi dengan mesin. Sekarang yang kedua tadi adalah metafora atau perumpamaan organisasi dengan makhluk hidup. Masih dalam metafora makhluk hidup, memperlakukan organisasi sebagai organisme yang adaptif terhadap lingkungan akan mengarahkan pada dinamika persaingan, ketergantungan pada sumber daya yang tersedia, dan pada tuntutan untuk perubahan. Gagasan bahwa organisasi seperti organisme memiliki bagian yang saling berkaitan. Misalnya sistem tubuh manusia terdiri dari pencernaan, anatomi, peredaran darah, pernafasan, dan sistem saraf. Ini harus saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan. Semuanya mengerjakan berbeda-beda pekerjaan seperti mengubah makanan menjadi sebuah energi dan mentransfer oksigen dari paru-paru ke darah. Dengan demikian, sel-sel di tubuh dapat merasakan sesuatu. Demikian pula dengan operasional organisasi. Organisasi memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa. Staf di bidang keuangan, pemasaran, komunikasi melakukan fungsi atau pekerjaannya masing-masing. Metafora organisasi yang ketiga adalah organisasi sebagai budaya. Antropologi dan literatur juga mengusulkan bahwa organisasi dapat dilihat atau dibayangkan sebagai budaya. Clifford Geertz, antropolog budaya, menggabungkan hal ini dalam menawarkan pandangan simbolis tentang budaya. Dalam pemandangan atau dalam pemahaman humanistik ini adalah kemanusiaan, tentunya akan membawa pertanyaan baru, seperti apa kekuatan sosial dan emosional berasal dari suatu grup? Apa pengaruhnya terhadap struktur organisasi? Apa konsep seperti artefak, adat istiadat,
dan tradisi dapat memberitahu kita tentang organisasi? Dapatkah sebuah budaya menjelaskan kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi? Nah, ini akan terjawab dalam penjelasannya. Metafora budaya menekankan emosi dan nilai-nilai yang menciptakan landasan kuat dan kokoh bagi aktivitas dan aspirasi anggota organisasi. Upacara dan ritual dapat mengikat anggota organisasi bersama atau bahkan saat mereka menceritakan kisah masa lalu mereka. Ini kalau kita lihat konsep pendekatan budaya ini banyak dilakukan di organisasi agama. Ya. Secara keseluruhan, simbol-simbol ini membentuk pola makna yang membuat budaya dapat membantu orang mengidentifikasi satu sama lain dan menghormati apa yang mereka yakini. Ada sisi gelap dalam budaya. Sebuah budaya memiliki pengaruh yang besar dalam mengendalikan kekuatan hati dan pikiran penganutnya. Seperti saya tadi bilang bahwa metafora organisasi terhadap budaya ini sangat dekat dengan yang dipraktekkan dalam organisasi-organisasi keagamaan. Jika budaya organisasi berada di bawah pengaruh subkultur manajemennya, para anggota dapat terpenjara oleh norma dan harapan yang tidak mengungkapkan nilai-nilai sejati mereka. Maksudnya adalah bahwa dalam organisasi, pimpinan ataupun manajemen pasti akan membuat semacam arah kepada budaya kerja yang khas, yang spesifik bagi perusahaan tersebut. Hal ini tentunya bertujuan untuk mendoktrin pemahaman yang sama dan kultur budaya yang sama di antara para pegawai dan pimpinan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini menjadi penting supaya masing-masing anggota organisasi perusahaan atau misalnya pekerja dan pegawai dan juga pimpinan tidak mengedepankan ego mereka, tidak mengedepankan pendapat-pendapat pribadi mereka, tetapi harus dileburkan dalam suatu budaya kerja yang sama dengan seluruh anggota organisasi perusahaan. Itu yang kurang lebih yang dimaksud seperti itu. Kemudian metafora yang keempat, organisasi sebagai penjara psikis atau organisasi sebagai pembatas kebebasan psikologi masing-masing anggota organisasi. Penjelasannya, budaya dan alam bawah sadar dapat dianggap sebagai sisi berlawanan dari koin yang sama. Jadi antara budaya dan alam bawah sadar itu adalah sisi yang berlawanan dalam satu bidang yang sama, seperti halnya koin uang, ya. Psikiater Sigmund Freud menganggap budaya sebagai fenomena kolektif yang timbul dari dinamika alam bawah sadar para penganutnya. Ide dari Carl Jung berlawanan dengan Sigmund Freud. Dia menganggap bahwa masa lalu budaya seseorang menyediakan pengalaman dan ingatan. Bagaimanapun, ide tentang hubungan budaya dengan alam bawah sadar memberikan cara baru untuk berpikir tentang organisasi. Ya, ini adalah penjelasan tentang metafora atau perumpamaan organisasi ke dalam 4
metafor, ya. Yang pertama tadi mesin, kedua adalah organisme atau makhluk hidup, ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya, dan yang keempat adalah penjara psikis atau pembatas pemikiran. Contohnya dalam psikoanalisis Freud menunjukkan bahwa emosi seperti cemas dan keinginan akan menghasilkan sebuah realitas yang dihuni dengan manusia. Dengan demikian, hal ini menjadi bagian dari organisasi mereka. Freud mempercayai bahwa untuk hidup harmonis dengan yang lainnya, manusia mengendalikan impuls mereka melalui psikologis alam bawah sadar, seperti mekanisme penolakan, perpindahan, rasionalisasi, regresi, dan subliminasi. Jadi ini tinjauannya dari tinjauan psikis, tinjauan ilmu psikologi. Dengan membantu seseorang individu mengenali perasaan impuls mereka dan mekanisme psikologisnya, Freud mengklaim bahwa dia dapat menyembuhkan pasien yang mengalami depresi, hipokondria. Hipokondria ini adalah gampang lupa, ya, hanya mempunyai daya ingat paling 5-10 menit, setelah itu sudah ngaco lagi ngomongnya gitu, itu adalah hipokondria. Obsesi atau narsisme. Organisasi memiliki kecenderungan neurotik serupa yang dapat terwujud sebagai konflik atau perilaku disfungsia. Ya, disfungsional lainnya yang dapat mengancam organisasi tersebut. Jadi di sini di dalam metafor yang keempat, karena organisasi juga dimetaforisikan sebagai organisme atau makhluk hidup, maka organisasi juga memiliki sisi-sisi psikologis, memiliki sisi-sisi alam bawah sadar sebagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman pada saat mulai berorganisasi, bahwa nanti akan timbul masalah-masalah psikis di antara para anggota organisasi yang akan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Jadi dalam metafor yang keempat ini memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi secara psikis di dalam sebuah organisasi. Dilihat dengan hal ini, metafora dalam alam bawah sadar juga menyediakan jalan untuk pengetahuan organisasi dan manfaat psikologisnya, termasuk untuk mengubah kepribadian atau identitas sebuah organisasi. Jadi bahwa organisasi setelah menemukan namanya budaya kerjanya, nah pada saat terbentuk budaya kerja ini pasti akan ada benturan-benturan antara budaya kerja organisasi atau budaya kerja perusahaan dengan individu masing-masing anggota organisasi. Nah, benturan-benturan ini yang akan menjadi semacam penjara psikis bagi masing-masing anggotanya. Nah, bagaimana seorang pimpinan organisasi bisa mengurai hal ini menjadi sesuatu alam bawah sadar, menjadi sesuatu yang realistis yang bisa dipakai sebagai alat pemacu kegiatan organisasi. Menerapkan metafora penjara psikis menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana organisasi dapat membawa perubahan positif bagi para anggotanya. Ya, jadi pasti dalam proses itu akan terjadi di mana masing-masing anggota organisasi karena benturan antara ego individu masing-masing anggota organisasi dengan tujuan bersama dalam organisasi, itu akan muncul benturan-benturan. Nah, di sini digambarkan bahwa organisasi itu juga harus bisa menguraikan hal itu dari tinjauan psikologi. Menggambarkan organisasi sebagai penjara psikis
mendorong kritik terhadap manajemen dan dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran kita dengan harapan mengubah organisasi demi kemajuan semua anggotanya. Jadi yang tadinya masing-masing memiliki ego, benturan-benturan dengan budaya kerja organisasi, maka ini harus distimuluskan, harus diproses, diubah menjadi sesuatu yang sinkron antara psikologi atau psikis masing-masing anggota dengan psikis organisasi supaya tujuan dapat dicapai. Intinya seperti itu. Itu yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan ini mengenai organisasi. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas organisasi lebih detail, yaitu tentang struktur organisasi secara statis dan juga kegiatan organisasi maupun spirit organisasi secara dinamis. Subscribe bagi yang belum mensubscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, silahkan berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.